Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nah, kembali lagi bersama saya Miss Afika dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdaski. Nah, jadi it's time for English class ya. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, apakah itu? Yaitu recount text. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa di bahasa Inggris itu banyak sekali jenis teks. Nah, ada deskriptif, naratif, dan lain sebagainya. Nah, namun pada hari ini kita akan membahas tentang recount text ya, salah satu jenis teks yaitu recount text. Nah, so what is recount text? Apa sih itu recount text? Nah, mari kita simak pembahasannya ya. Oke. Nah, so recount text. Nah, recount text is a text that retells an experience. Nih, adalah sebuah teks ya, a text that retells an experience or an event that happened in the past. Jadi dia adalah sebuah teks yang menceritakan kembali ya. Nah, menceritakan kembali atau menceritakan sebuah pengalaman, oke? Experience. Nah, jadi pengalaman. Nah, pengalaman atau sebuah kejadian, an event that happened in the past, yang terjadi di waktu yang dulu ya, masa lampau gitu. In the past berarti terjadi di waktu dulu atau sudah lewat ya, dulu atau lampau. Nah, berarti kejadiannya sudah lewat. Itu adalah recount text. Oke? Jadi menceritakan pengalaman yang sudah terjadi di waktu dulu. Nah, kita lanjut tujuan teksnya ya. Itu adalah pengertiannya, definitionnya. Nah, what about the purpose-nya? Apa sih tujuan teksnya ya? Tujuan teks dari recount text adalah to tell atau inform ya, memberitahu, menginformasikan, ataupun menghibur, to entertain people with the writer's experiences in the past. Nah, jadi memberitahukan, menginformasikan, ataupun menghibur orang-orang dengan pengalamannya penulis yang terjadi di waktu lampau. Oke, atau di waktu dulu, in the past. Nah, itu tujuan teksnya. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, structure of the text atau struktur dari teksnya. Struktur teks dari recount text ada 3 ya. Nah, so the first is orientation, and the second is events, and the last is reorientation. Jadi apa sih itu orientation, apa itu events, dan apa itu reorientation? Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, yang pertama adalah orientation. Orientation, it gives the readers the background information ya, information needed to understand the text. Nah, jadi memberikan kepada pembaca informasi latar belakang, background information yang dibutuhkan untuk memahami bacaannya, seperti who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi siapa saja yang terlibat ya. Nah, involved artinya terlibat, kemudian di mana terjadi, where it happened, and kapan ya. Jadi siapa, kemudian di mana, dan juga kapan. Nah, itu dijelaskan pada paragraf-paragraf awalnya atau bagian orientation-nya. Oke? Nah, kita lanjut. Tadi setelah orientation ada events ya. Nah, apa itu events? Nah, events. A series of events order in a chronological sequence. Nah, jadi di events ini adalah rangkaian peristiwanya ya. Jadi di sini dijelaskan rangkaian peristiwa. Nah, jadi rangkaian peristiwanya. Apa yang dialami oleh penulis di waktu yang dulu ya, waktu lampau. Nah, kemudian yang terakhir ada reorientation. Apa sih penjelasannya di reorientation? Jadi a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, jadi komentar pribadi ya, personal komentar tentang suatu kejadian atau apa yang terjadi pada akhirnya. Nah, itu yang dijelaskan pada reorientation. Oke? Nah, langsung saja kita lihat contohnya kali ya. Oke. Nah, example. Jadi di sini ada orientation pada paragraf awal.
Nah, kita lihat last Sunday. Nah, berarti waktu minggu dulu atau minggu lalu, last Sunday atau hari Minggu yang lalu, I had an exciting experience when I watch a football match at the City Stadium. Jadi saya memiliki pengalaman yang begitu luar biasa ya, exciting experience. Nah, ketika saya menonton pertandingan sepak bola. Oke, a football match. Jadi match di sini artinya pertandingan ya. Nah, ketika saya menonton pertandingan sepak bola di stadion kota. Nah, it was a big match between our school team and another senior high school. Jadi itu merupakan pertandingan yang besar ya antara sekolah kami, tim sekolah kami dan juga tim dari sekolah lainnya. Oke? Nah, I went there with my classmates. Saya pergi ke sana bersama teman kelasku. Oke? Because we wanted to support our team. Nah, karena kita mau mendukung nih. Karena kita mendukung timnya kita ya. Dalam hal ini berarti sekolahnya tuh. Nah, the weather was sunny and the stadium was full of students and supporters. Nah, jadi cuacanya, weather ya. Cuacanya begitu terang ya, sunny. Nah, and the stadium was full of students. Nah, kemudian stadionnya itu, stadion sepak bolanya ya penuh akan siswa dan juga pendukung-pendukung lainnya. Nah, bisa kita lihat nih di orientation. Jadi masih pengenalannya nih dulu nih. Penulis menceritakan apa sih yang dia alami waktu dulu gitu ya. Nah, dalam hal ini dia menceritakan tentang keseruannya menonton sepak bola nih. Jadi penulis menceritakan keseruannya ketika dia menonton pertandingan sepak bola. Nah, siapa saja yang terlibat? Nah, di sini bisa kita lihat dia pergi dengan temannya. Oke? Nah, tadi kan ada 3 tuh, menjawab pertanyaan who, kemudian when, dan juga where. Nah, kalau pertanyaan when, ya tentu terjawab di sini ya. Last Sunday, kapan kejadiannya? Oh, ternyata hari Minggu yang lalu nih. Nah, di mana? Ya, di mana? Ya, di ini ya, di stadion, City Stadium. Jadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di orientation. Oke? Nah, kita lanjut ke bagian events ya. Jadi yang kedua, struktur yang kedua tadi ada events. Oke. Nah, ini adalah rangkaian peristiwanya ya. Kita lihat apa sih yang terjadi ketika mereka menonton sepak bola. Nah, when the match started, the atmosphere became very lively. Jadi ketika pertandingannya itu dimulai ya, atmosfernya, suasananya menjadi begitu hidup gitu ya, very lively. Nah, both teams play seriously and try their best to score goals. Kedua tim bermain sangat serius ya, bermain serius nih dan mencoba memberikan yang terbaik gitu untuk mencetak gol ya. Jadi skor di sini artinya mencetak. Nah, untuk mencetak gol. Nah, we showed it and wave our flags to cheer for our school. Jadi kita bersorak ya, kita bersorak dan melambaikan benderanya kita gitu untuk mendukung sekolah kami. Nah, kemudian in the first half the opponent score 1 goal. Nah, jadi di babak pertama, nah, jadi ini di babak pertamanya the opponent atau opponent di sini berarti lawannya ya. Nah, jadi lawannya di sini mencetak 1 gol. Nah, oke. Jadi in the first half atau pada babak setengahnya lah ya, setengah dari mulainya tuh pertandingan, ya lawannya sudah mencetak gol. And we felt a little worry. Dan kita merasa sedikit begitu khawatir ya. Nah, however artinya namun. Nah, namun in the second half, nah di babak keduanya lagi nih, our team play stronger. Timnya kita bermain lebih kuat. Wih. Nah, one of our players score a goal. Salah satu pemain itu mencetak gol ya, mencetak gol. And everyone cheer loudly dan semua orang bersorak gitu dengan keras. Nah, the match became tense. Nah, tapi kemudian pertandingannya menjadi lebih sangat tegang nih. Nah, pertandingannya mulai menegangkan ya.
Nah, but at the end our team didn't win. Nah, tapi pada akhirnya timnya kita itu tidak menang. Nah, jadi dijelaskan di rangkaian peristiwanya bahwa oh, di sini saya menonton bola tadi, kemudian ketika perlombaannya dimulai, tim lawan mencetak 1 gol, tapi pada akhirnya timnya kita juga mencetak 1 gol. Nah, tapi pada akhirnya lagi at the end ya, timnya dari penulis itu ternyata tidak menang. Oke. Nah, itu bagian events. Coba kita lihat lagi di struktur berikutnya ya. Nah, selanjutnya ada reorientation. Nah, di reorientation kalian bisa lihat di sini. Although our team didn't win, meskipun ya. Nah, kata although. Jadi meskipun. Jadi pada reorientation ini ya bisa juga diceritakan tentang apa sih yang terjadi pada akhirnya gitu dengan penulis. Nah, although our team didn't win, meskipun timnya kita tidak menang, I felt very happy because the match was fun and full of excitement. Nah, saya merasa sangat bahagia. Nah, karena pertandingannya begitu menyenangkan ya, was fun. Jadi menyenangkan. Begitu menyenangkan dan juga penuh akan semangat gitu ya. Nah, it was my first time watching a football match live. Nah, jadi itu adalah pertama kalinya saya ya. Nah, it was my first time. Itu adalah pertama kalinya saya menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Jadi live di sini diartikan secara langsung ya. Nah, secara langsung. And it was unforgettable moment. Dan itu adalah momen yang tidak terlupakan. Nah, I hope I can watch another match again in the future. Saya berharap saya bisa menonton pertandingan lainnya lagi nih di masa yang akan datang. Nah, jadi bagian reorientation kalian bisa lihat ya, penulis lebih menyimpulkan nih apa yang terjadi pada hari itu. Jadi meskipun kalah atau tidak menang, tapi dia tetap merasa bahagia ya, dan karena pertandingan begitu menyenangkan. Oke, nah jadi itu dia dari recount text. Jadi ingat saja tadi ada 3 strukturnya ya. Ada orientation, ada events, dan juga ada reorientation. Di orientation dijelaskan dulu tentang pengenalan penulis, siapa saja yang terlibat, kemudian di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Di events diceritakan rangkaian peristiwanya. Nah, kemudian di bagian reorientation lebih ke penulis di sini memberikan komentar pribadi ya, atau lebih menjelaskan apa sih yang terjadi pada akhirnya dalam ceritanya tersebut. Oke ya students, so I think that's all for today ya, about recount text. Nah, jadi semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, nah untuk penjelasan contoh-contoh soalnya dari teks recount text akan kita bahas di video berikutnya. Oke, thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.